Baik, perkenalkan nama saya Daniel Michael Nicolas Sianturi dengan NIM 11S24037 dari Prodi S1 Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari enumerasi struktur atau struktur enumeration yang dimana terdapat dua tugas, yaitu T0501 dan juga T0502. Kita simak soalnya, yang dimana kita memberikan data dari mahasiswa dan dari outputnya akan mengeluarkan langsung berapa jumlah laki-laki dan jumlah perempuan dengan secara rinci tanpa bersusah payah. Kita masuk ke kodenya. Oke, dimana pada kode ini terdapat yang pertama diawali dengan include stdio h, include string h, dan juga include stdlib h, yang dimana stdio h ini sebagai input output seperti printf dan fgetS, dan juga include string h ini sebagai pengolah stringnya atau seperti membandingkan string dan memotong stringnya, dan juga ada stdlib itu sebagai, kalau nggak salah, untuk fungsi seperti mengubah string ke angka, kayak atoynya, ini sebagai atoynya begitu. Lalu di sini ada batas maksimal, batas maksimal pada mahasiswa, batas maksimal data mahasiswa, yang dimana define max 100, yang dimana maksimal mahasiswa yang bisa dimasukkan adalah 100 mahasiswa gitu loh. Jadi kita menginput mahasiswa itu maksimal 100. Ada juga tipe def enum, yang dimana itu digunakan untuk menyimpan jenis kelamin dari mahasiswa. Ada male dan female, ada laki-laki dan juga ada perempuan. Yang dimana ada juga tipe def struk atau struktur, yang char name ini sebagai nama mahasiswa, char name ini sebagai nim mahasiswa, in year ini tahun masuknya, gender mahasiswa itu male atau female atau jenis kelamin, dan struk ini tuh menyimpan informasi tiap mahasiswanya lah intinya. Lalu kayak nama, nim, tahun masuk, gendernya gitu loh. Ada juga deklarasi variabel utamanya, yang dimana mahasiswa data atau max ini itu array untuk menyimpan semua data mahasiswa. Ada in count, integer count sama dengan default 0, itu untuk menghitung jumlah mahasiswa yang masuk. Ada char command atau 20, itu menyimpan perintah awal atau register atau yang garis, nanti pas di input saya akan menjelaskannya. Ada char line 150, yaitu menyimpan input baris data mahasiswa. Ada in male count atau female count, itu jumlah mahasiswa laki-laki dan jumlah mahasiswa perempuan. Baca input pertama atau perintah. Oke, masuk. Ini baca input pertamanya, jadi input pertama pada langsung. Jika langsung, maka langsung aja gitu loh. Oke, jika perintah oke. Jadi jika perintah register ini untuk memulai input data mahasiswa, artinya tidak ada data langsung selesai gitu loh. Oke, jika langsung, maka tadi saya jelaskan, kalau input langsung, kalau inputnya langsung ini, maka hasilnya itu ini, itu loh. Kalau input register masuk kode input data mahasiswanya gitu loh. Kalau input pertama adalah register, kita masuk mode untuk memasukkan data mahasiswa. Jadi kita masukkan register, baru kita masukkan data-data mahasiswanya, lalu di outputnya dia akan mengeluarkan jumlah male dan female atau jumlah laki-laki dan jumlah perempuan pada data tersebut yang kita masukkan pada input. Begini juga beberapa kodenya, dimana pada token stroke ini
sampai akhir. Nah, output hasil setelah input selesai. Di simpulannya cara kerja program atau input pertama yang dimana register itu lanjutan input data pada mahasiswa, yang dimana pada garis seperti ini itu adalah sorry, oke, itu adalah langsung cetak 0 0 atau dia garis seperti ini 0 per 0 atau male dan female-nya berjumlah 0 atau tidak ada, dan inputnya dan outputnya selesai gitu. Dan mungkin kita langsung lanjut ke terminal. Oke, kita masuk. Set, set, kita masuk. Oke, kita enter. Masuk. Masukkan. Contohnya namanya Daniel. Baru kita buat NIM 11S24037. Angkatan masuk 2024 dan jenis kelamin male. Lalu, sorry. Nah, yang seperti saya bilang, kalau dia tidak memasukkan atau membuat kata register, kodenya bakal langsung gagal atau kembali gitu loh. Maka kita masukkan kata register dulu. Kita ketik kata register. Lalu kita masukkan yang tadi ini. Lalu kita masukkan ke contoh, kita buat David. David 11S 4001 2024 mail. Lalu enter, kita buat David lagi. Yang coba namanya Yohana. Yohana, kebetulan ini pada nama teman kelas saya yang saya ingat ya. Jadi kita ubah NIM-nya 56 dan jenis kelamin female. Sorry, female. Oke, langsung tambah lagi. Oke, male. Kita ubah NIM-nya 29. Itu teman dekat saya. Kita berikan namanya itu Hans. Oke. Setelah kita sudah register dan menggunakan, saya lupa menjelaskan bahwa pada inputnya ini, jika kita perintah register, maka dia kita akan disuruh untuk memasukkan data-data input mahasiswa. Dan untuk penutup atau untuk menjalankan kodenya, kita harus menutup dengan 1, 2, 3 kali garis seperti ini. Maka kita langsung enter. Maka akan ketemu dengan male atau laki-laki berjumlah 3 dan perempuan berjumlah 1. Begitu yang bisa saya jelaskan dari kode T0501, yaitu tugas yang pertama. Dan saya akan lanjut pada tugas yang kedua. Pada tugas yang kedua ini, jadi dia sama pada tugas yang kedua, cuman di tugas 2 ini dia ditambahkan seperti nama. Jadi maksudnya seperti nama, seperti kita lihat example yang pertama, contoh yang pertama, yaitu inputnya itu kan contoh sama nih seperti kita tadi. Tadi yang keluar itu hanya 1 dan 3. Nah, di sini kita diminta nama-namanya keluar. Jadi satu ini kan male-nya atau laki-laki. Maka laki-lakinya siapa? Si Ishak. 3-nya si Ana gitu. Juga seperti itu contohnya. Sorry, saya juga tadi belum lupa menjelaskan. Kalau kita langsung buat garis seperti ini, maka hasil yang seperti saya jelaskan, maka dia akan 000 gitu loh, atau tidak terbaca karena belum dimasukkan data mahasiswanya. Baik, kita akan masuk ke T02. Jadi saya jelaskan tadi pada T02 ini, mana dia? Nih. Sama juga untuk fungsi ini, untuk fungsi input output,
String H ini untuk fungsi string. Untuk fungsi stringnya seperti strcmp, strcpy, strtalk, dan juga lain-lain. Ada stdlib, ini itu untuk fungsi konversi string ke integer atau atoy-nya lah. Ada juga untuk menentukan data maksimal mahasiswanya sebanyak 100. Ada TPD enum dan struk. Enum ini dan struk ini itu menentukan eh, struk itu menentukan atau untuk menyimpan lah jenis kelamin mahasiswanya, dan nilainya bisa male atau female. Dan juga tipe dev struk ini itu eh, untuk menyimpan data setiap mahasiswa, nama, terus name, tahun masuk, sama seperti kode yang pertama, terus gendernya male atau female dari mahasiswa, terus jenis kelamin lah bisa dibilang, tapi dia memakai enum ya. Terus variabel pentingnya ini integer min ini terpenting, dimana data ini yang ini ya, integer min sampai ini tuh sampai ini, sorry, iya sampai ini ya. Sabar, saya bingung juga. Oh ya, sampai ini tuh yaitu data ini menyimpan semua data mahasiswa. Count ini ada count. Oh sorry, pada data max ini yaitulah untuk menyimpan semua data mahasiswa, di mana integer count, integer count, eh integer female count, gitu-gitu loh. Ya, itu samalah seperti penjelasan yang tadi yang saya berikan gitu loh. Untuk menyimpan semua dan untuk menghitung total mahasiswa yang udah diinput gitulah. Ada juga comment ini maksud saya, sorry saya tadi kelihatan integer count ini. Ada komen juga itu untuk menyimpan perintah awal atau biasanya register atau garis 3 kali, kurang 3 kali itu. Ada juga char line itu menyimpan tiap baris input mahasiswa. Ada integer male count dan integer female count, yaitu uh, untuk menghitung jumlah mahasiswa dan mahasiswa yang tersimpan gitu loh. Ada juga integer male index, integer female index untuk mengakses indeks di awal di array-nya atau nama mahasiswa di array, terus nama mahasiswa mahasiswinya gitu loh. Dan juga proses input awalnya itu mana dia? Ya nih. Oke, sabar kita fokus kodenya. Oke. Ada fgets, comment, size of ini, oke. Uh, jadi ini tugas itu menghilangkan karakter pada ini. Oke, itu menghilangkan karakter new line atau garis n garis n-nya gitu, atau sama dengan nol. Pokoknya itulah baca perintah pertama itu. Itu sebagai penghilang karakter new line lah bisa dibilang. Nah, jika input langsung ini, kalau perintah pertama langsung itu program langsung output 0 garis 0, yang artinya tidak ada mahasiswa yang diinput lalu berhenti gitu loh. Nah, jika perintah register ini sendiri eh yang dimana loopnya membaca baris data mahasiswa satu persatu. Jika ketemu garis 3 kali atau penutup itu, maka berhenti input. Gitu. Dan juga proses data mahasiswa ini lengkap nih. Proses data mahasiswa, yang dimana memproses data mahasiswa ini eh, oke, pada oke, kita bahas satu-satu.
char token start line ini sebagai data count name ini yaitu token pertama, yaitulah nama mahasiswa yang disimpan ke data atau ke count name. Dan juga yang kedua ini atau iyalah bisa dibilang yang kedua, token kedua yaitu nim, di mana disimpan di struct. Bisa dilihat ya, disimpan di struct. Oke. Yang ketiga ini pertama, kedua, ketiga. Oke, ya. Dimana yang dimana pada yang kedua ini token ketiga adalah tahun masuk. Jadi tahun kapan mahasiswa itu masuk. Di mana menggunakan atoy untuk mengubah string ke integer. Jadi kita di sini menggunakan string lalu diubah dengan atoy yaitu ke integer. Yaitu bisa dilihat ya. Oke. Nah, token terakhir adalah pada token terakhir ini itulah token untuk jenis kelamin. Jadi jika dia male tambah male count, yang dimana simpan nama mahasiswa ke male names. Jika female tambah female count, pada ini, maka langsung dia menambah pada female names yang ini, maka dia simpan nama mahasiswa ke female namesnya gitu. Terus ada output jumlah. Oke. Ada tambah total mahasiswa. Kita lihat dulu. Oke. Nah, pada cetak jumlah nama mahasiswa atau output jumlah lah, jumlah mahasiswa mahasiswi pada printf ini itu sebagai output nama mahasiswa laki-laki, pada kode ini sebagai output nama mahasiswi perempuan. Printf lalu ditutup dengan return 0, mana pokoknya loops yang di atas ini yaitu loop dipisah dengan garis ini. Kenapa? Karena yang untuk cowok itu tidak dipisah. Sorry, yang untuk cowok semua dipisah, yang dimana loopnya semua nama laki-laki dengan cetak nama-nama mahasiswi. Pada mahasiswa sendiri loop semua nama perempuan, dimana juga dicetak dipisah. Ya, dari kesimpulan program pada T0502 ini yaitu mencatat identitas mahasiswa atau mahasiswi, menghitung jumlah mahasiswa laki-laki dan juga mahasiswi perempuannya, dan menyimpan nama-nama mahasiswa laki-laki dan perempuan, dan output jumlah dan nama mahasiswa-mahasiswi saat input selesai atau garis 3 kali seperti ini. Gitu. Dan jika input langsung dimasukkan seperti ini, maka dia akan 0 per 0. Jadi kita coba merun atau menjalankan program. Kita masukkan dengan program namanya T0502 sesuai. Lalu kita enter, lalu kita masukkan. Kita coba langsung masukkan jika kita langsung masukkan garis ini, maka hasilnya 0 per 0. Tetapi jika kita masukkan register, kita coba enggak. Oke. Kita masukkan nama Daniel. Oke, masukkan 11 S24037 2024 mail contohnya. Kita buat lagi. Oke, 3736. Kita ubah teman kelas atau teman prodi saya itu Gideon. Kita buat contoh yang ketiga, mungkin nama teman saya Eliza mungkin. Kita coba pada yang ketiga itu Eliza dengan NIM, kita buat NIM Eliza mungkin 10. Oke, kita buat dengan nama Eliza. Lalu pada nama yang keempat kita masukkan mungkin Steffi dengan NIM Steffi NIM 53 setahu saya. Mau salah mau tidak ya, ini anggap sebagai contoh.
biar teman-teman atau rekan-rekan sekalian mengerti. Stevi. Nah, setelah kita sudah memasukkan register dan juga memasukkan 4 data, maka kita tutup dengan garis 3 kali. Maka hasil yang diminta adalah seperti yang diminta, di mana jumlah laki-laki atau jumlah male-nya 2, jumlah female-nya 2, dan juga terdapat nama dari mahasiswa atau data yang diminta, yaitu Daniel dan Gideon, jumlahnya 2, yaitu male-nya, dan Eliza Stevie itu female-nya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari kode saya T01 dan juga T02 ini. Semoga teman-teman dapat bisa mengerti, dan rekan-rekan sekalian, abang, kakak, teman bisa lebih mengerti dari penjelasan saya, di mana di kode ini kita diminta untuk gimana cara kita memasukkan data, tetapi setelah kita meminta outputnya, data tersebut sudah rinci dari jumlah gendernya dan juga nama-namanya, nama-nama dari female dan male-nya gitu. Baik, sekian, terima kasih, saya ucapkan shalom.